Kristus. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Flora Boru Huta Barat. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada saatnya kita menyediakan Alkitab di depan kita dan menyediakan alat tulis kita di depan juga. Oke adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, pejamkan matanya. Ingat gak boleh ngintip ya. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami pada saat hari ini jemaat-Mu ya Tuhan mau memulai ibadah kami ya Bapa dalam keadaan online ya Bapa. Gimana ya Bapa, kami semua berilah kami kesehatan, berilah kami murah rezeki, berilah kami umur yang panjang. Bila ada yang keadaan sakit, sembuhkanlah penyakitnya jemaat kami yang lain ya Bapa. Begitu juga dengan anak sekolah minggu kami, kiranya Kau berkati juga obat yang minumnya ya Bapa. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah ini. Kau sertai kami ya Bapa, agar jalannya ibadah ini berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Kita mengucapkan kita pertama secara bersama-sama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Sekarang anak-anak kami, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hai teman-teman, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan buat kasih karunia dan penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh Tuhan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun masih dalam keadaan online Tuhan. Adik-adik kami masih berada di rumah untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun kiranya Bapa, ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh membawa sukacita di hati-Mu Bapa, sehingga kami boleh tetap menerima berkat-berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami, terkhususnya Tuhan, pada saat ini mereka masih tetap belajar di rumah. Mereka melakukan semua kegiatan pendidikan mereka dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kiranya kepintaran, berikan kepada mereka kesehatan, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, terlebih lagi mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa untuk orang tua anak sekolah minggu kami Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang tua anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, berikan rezeki, agar mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kami guru-guru sekolah minggu yang melayani di tempat-Mu ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami rezeki dan juga sukacita dalam melayani dan membimbing anak-anak sekolah minggu kami di tempat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di sini. Supaya Tuhan memberkati mulai dari pendeta, majelis, serta pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja untuk gereja-Mu di tempat ini. Berikan kesehatan, berikan sukacita dalam pelayanan mereka masing-masing. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa untuk tempat tinggal kami ini, Kota Kisaran. Kiranya Tuhan memberkati tempat ini. Tuhan kiranya yang menjaga, jauhkan segala mara bahaya dan jauhkan segala bencana Tuhan, agar kami boleh dengan sukacita tinggal di kota ini, dan kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan dengan sukacita di tempat ini. Bapa yang baik, di atas segalanya ampunkan kami atas segala pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat kasih karunia-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku ingin
Buka Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membuka dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan yang baik, atas waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat hari ini Tuhan. Kami masih boleh bertemu dengan Engkau untuk mengikuti dan mengadakan ibadah kami. Ibadah kami adalah sebagai persembahan dan dupa yang harum bagimu. Hadirlah Engkau Tuhan Yesus di hati kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, buat anak-anak ibu di rumah, sudah buka Alkitabnya? Ya, ibu mohon dan ibu berharap kita tetap semangat ya mengikuti ibadah pada hari ini ya. Semua buka Alkitabnya, mari ikuti ibu, kita baca bersama-sama. Buka Alkitabnya dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Sekali lagi ibu ulang. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita akan baca firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Matius 27 ayat 27 sampai 31 dengan tema Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan anak-anak ibu di rumah. Sudah beberapa minggu kita mendengar perjalanan penderitaan Tuhan Yesus menuju kayu salib ya nak. Mungkin anak-anak ibu di rumah yang masih tetap setia dan taat mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun hanya online, mudah-mudahan berkat Tuhan melimpah buat kita semua ya. Apapun yang disediakan ibu guru selama ibadah di beberapa minggu ini lewat video, tolong dan kita mari menghayati bukan sekedar video, tetapi bagaimana yang terjadi di dalam video itu atau cerita itu. Bukan sekedar menonton, tetapi mengerti bagaimana sebenarnya yang dialami Tuhan Yesus buat kita manusia yang berdosa. Dan saat ini kita juga akan melanjutkan cerita tentang penderitaan Tuhan Yesus menuju penyalibannya. Apa temanya tadi nak? Coba ibu mau dengar, nanti boleh. Ibu mau tunggu loh di WA-nya, di grupnya, apa tema kita pada hari ini. Yesus diolok-olokkan. Ternyata penderitaan Tuhan Yesus itu panjang sekali. Kalau kita hitung dari firman Tuhan yang kita dengar selama ini 1 bulan penuh, kita lihat bagaimana cerita yang kita boleh tonton dari cerita Tuhan Yesus itu. Mulai dari pengkhianatan muridnya, penangkapannya, ya kan? Pembohongan terjadi di sana, saksi dusta terjadi di sana, dan sekarang terjadi olok-olokan. Kita sudah lihat tadi bagaimana pemuka-pemuka jemaat agama berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, berusaha untuk memberikan penghinaan kepada Tuhan Yesus. Mereka memberikan 3 hal yang mungkin sebenarnya itu adalah sebuah penghormatan bagi orang-orang yang terhormat. Tetapi mereka memberikan itu semuanya kepada Tuhan Yesus. Memberikan jubah ungu, memberikan mahkota duri. Mahkota yang seharusnya itu adalah kemuliaan,
penghormatan bagi orang bangsawan atau raja, ternyata itu diberikan kepada Tuhan, ditambah lagi dengan duri. Lalu diberikan lagi tongkat bulu, yang seharusnya itu sebagai kekuasaan bagi seorang raja atau yang mulia. Ternyata mereka kembali memberikan itu kepada Tuhan Yesus. Banyak hal yang kita lihat, apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan Tuhan Yesus, yang tidak menerima kebaikan Tuhan Yesus itu, yang tidak menerima bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah raja dari segala raja. Kita lihat videonya yang selama ini, bagaimana apa yang dirasakan Tuhan Yesus. Itu semuanya bukan hanya seperti rutinitas yang harus dilakukan, tidak. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan bahwa saya, ibu, anak sekolah minggu, orang tua, dan kita semua harus merasakan. Itu bukan kesalahan dari Tuhan Yesus, tetapi harus memang digenapi, sudah ditugaskan oleh Bapaknya di surga. Memang itulah yang harus dilaksanakan Tuhan Yesus. Karena apa? Dosa manusia yang sudah terlalu banyak. Ya, itu karena dosa manusia. Bagaimana caranya ya seperti itu? Tuhan Yesus ditugaskan oleh Bapaknya untuk menghapus dosa itu dengan cara mengorbankan nyawanya. Tuhan Yesus menerima segala penderitaan yang seharusnya tidak diterimanya, tetapi Dia rela untuk saya, untuk ibu guru, untuk adik-adik di rumah. Jadi jangan hanya seperti rutinitas ibadah kita ini. Mari nak, kita hayati apa yang telah kita dengar, kita lihat, kita tonton, terutama tentang perjalanan penderitaan Tuhan Yesus. Di sini Yesus diolok-olokkan loh, diejek, dihina, segala macam cara dilakukan. Bukan hanya psikologisnya, jiwanya, tetapi fisiknya pun mereka lukai. Tuhan Yesus dicambuk, dipukul kepalanya, dipaksakan mahkota duri itu masuk ke kepalanya. Apa yang terjadi? Kita melihat bagaimana merintih hati Tuhan sebagai manusia. Begitu sakit. Coba ibu mau tanya, bagaimana kalau anak-anak di rumah kena duri? Hanya duri bunga kan? Kalau kita kena bagaimana? Sakit kan? Seperti itulah yang dialami Tuhan Yesus. Dia merasakan penderitaan itu. Bahkan dia menangis. Tetapi dia tidak melawan. Dia menerima apa yang seharusnya ditugaskan oleh Bapaknya kepadanya. Dia tidak melawan, dia diam saja. Dia menerima itu. Karena apa? Karena dia inginkan orang-orang yang selama ini mengejek dia, yang tidak percaya kepada dia, wajib dan harus percaya. Karena apa? Supaya kita yang menerima dia makin berbahagia, makin menerima berkat yang melimpah. Tuhan menginginkan kita semua menerima kebenaran itu. Ini bukan cerita bohong, inilah kehidupan Tuhan Yesus yang kita boleh lihat dan harus kita terima kenyataan itu ya nak. Mari anak-anak ibu di rumah, lewat firman Tuhan ini, jangan pernah kita mencoba mengejek sesama kita. Jangan pernah kita mencoba menghina teman-teman kita. Karena apa? Ketika kita mengejek dan menghina sesama teman kita atau siapapun itu sama saja menyakiti hati Tuhan. Itu sama saja menghina Tuhan. Kita tidak boleh dan tidak boleh memang untuk menghina teman-teman kita, walaupun teman-teman kita itu mungkin pernah atau tidak sengaja membuat kita merasa sakit hati atau terluka. Karena ketika kita mengucapkan hal itu, berarti kita sudah membuat dosa, sudah membuat Tuhan Yesus menderita untuk kedua kalinya. Kita tidak boleh melakukan itu. Karena di penderitaan Tuhan Yesus pada saat hari ini yang kita dengar adalah dia tidak melawan, dia diam saja. Dan kita harus bisa menteladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena ketika kita sudah mulai menghina teman kita, mengejek saudara-saudara kita, itu sama dengan
mengejek Tuhan Yesus. Tidak boleh ya nak. Kenapa? Karena kita adalah cerminan dari wajah Tuhan Yesus. Kita adalah cerminan dari teladan Tuhan Yesus. Jadi pada saat hari ini firman Tuhan harus kita imani bahwa penderitaan Tuhan Yesus itu jangan pernah kita sia-siakan. Kita harus belajar dari apa yang Tuhan Yesus telah tunjukkan kepada kita. Sering kita dengar dalam Alkitab juga dikatakan jangan pernah melawan kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ada berkata begini, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Seperti itu ya nak. Bukan berarti ketika kita dipukul teman kita harus kasih pipi kiri, bukan. Tetapi kalau kita dijahati, jangan pernah melawan. Tetapi mari doakan. Doakan teman kita itu. Bawa dia di dalam doa. Supaya apa? Supaya dia mau apa? Mau merasakan atau mengerti bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Seperti itu. Kita harus jadikan Tuhan Yesus itu adalah seorang pahlawan yang harus kita teladani dengan sikap dan tingkah Tuhan Yesus itu. Mungkin selama ini ketika kita mengikuti ibadah sekolah minggu, anak-anak di rumah merasa, itu rutinitas seperti biasa kok. Orang ibu gurunya nggak melihat kok. Orang mama juga nggak maksa kok. Banyak koknya, banyak alasannya. Tetapi pada saat hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, lewat firman Tuhan ini, anak sekolah minggu diajak untuk mengerti bagaimana perjalanan Tuhan Yesus itu menderita sampai ke penyalibannya. Itu adalah sebuah contoh yang harus kita teladani, bahwa penderitaan Tuhan Yesus itu adalah penderitaan saya. Karena saya, Tuhan Yesus itu menderita. Karena dosa saya. Karena saya suka melawan sama orang tua. Karena saya suka mencuri uang orang tua. Karena saya suka cubit-cubit teman. Makanya Tuhan Yesus menderita. Ya. Saat ini kita diajarkan kembali, jangan pernah suka membuli, menghina, mengejek teman-teman kita. Banyak hal yang telah diajarkan Tuhan lewat firman Tuhan Yesus. Karena di sini kalau kita membaca, dia diolok-olokkan, disakiti bukan hanya psikologisnya loh. Bukan karena lewat jiwanya loh, tetapi lewat fisik juga. Semua Tuhan rasakan. Beban itu Tuhan tanggul semua di punggungnya untuk kita, untuk dosa kita. Ya, jadi lewat firman Tuhan pada saat hari ini anak-anak di rumah, mulai sekarang, kalau selama ini kita malas-malas beribadah sekolah minggu, mari semangat. Setiap pagi, setiap hari minggu, siapkan diri kita buat Tuhan. Tuhan Yesus saja mau memberikan nyawanya buat saya, buat kita. Kenapa kita tidak mau memberikan waktu kita buat Tuhan? Itu salah satu contoh sebagai teladan. Waktu 1 jam untuk mengikuti ibadah itu perlu nak, supaya kita boleh dikatakan kita adalah anak Kristen yang sejati, yang boleh menjadi contoh antara kakak adik, sesama teman, bahkan mungkin di luar agama kita. Kalau kita dilihat setiap paginya beribadah, setiap hari minggu, mereka akan melihat, oh ternyata dia orang Kristen ya, ternyata dia anak Tuhan Yesus ya. Banyak hal yang tengok. Karena apa? Karena kita mau mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan penderitaan Tuhan Yesus itu tidak sia-sia bagi kita. Itu yang diinginkan Tuhan pada saat hari ini. Pengorbanannya itu kiranya tidak sia-sia, tetapi lewat firman Tuhan ini, lewat perjalanan atau penderitaan Tuhan Yesus ini, kita mau diajarkan harus menghayati apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Sekali lagi, jangan pernah mencoba untuk menghina atau mengejek seseorang. Karena apa anakku? Karena ketika kita menyakiti hati orang, berarti kita telah menyakiti hati Tuhan. Berarti kita telah menghina ciptaan Tuhan. Itu sama dengan menghina Tuhan Yesus, Bapa yang telah menciptakan kita. Ya. Jadi firman Tuhan walaupun singkat nak, tetapi kita mari belajar. Sebentar lagi kita akan merayakan atau memperingati hari Paskah ya. Jadi beberapa minggu sudah kita pelajari firman Tuhan tentang perjalanan penderitaan Tuhan Yesus. Sampai pada hari ini kita banyak
kasih contoh-contoh oleh Tuhan Yesus. Kalau kita disakiti harus diam, jangan terlalu melawan, ya. Jangan pernah berbohong, jangan pernah mengucapkan hasil dusta, ya kan? Banyak kan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dan pada hari ini ketika dia diolok-olokkan, disiksa, dihina, berbagai macam cara dilakukan oleh pemuka jemaat kepada Tuhan Yesus, mari kita diam. Jangan pernah menyakiti hati orang. Banyak pokoknya contoh yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus. Begitulah firman Tuhan. Dan nanti boleh menjadi firman tambahan ya nak. Mari kita buka Matius 5 ayat 10. Kalau sudah diberikan mari kita buka, berarti ini adalah firman Tuhan yang boleh menjadi, yang harus kita hafal, yang boleh menjadi panutan, yang memang itu adalah teladan bagi kita ya. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya, yang diejek karena sebuah kebenaran. Karena apa kata Tuhan? Mereka layak mempunyai kerajaan surga. Ya, jadi lewat firman Tuhan ini, mari kita imani ya nak, apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, semuanya itu adalah untuk kita, untuk saya, untuk ibu guru, untuk orang tua, dan buat kita semua. Seperti itulah ya. Jadi nanti mulai dari sekarang firman Tuhan kita jadikan sebagai vitamin untuk jiwa kita. Apalagi masa-masa pandemi sekarang ya nak, banyak hal-hal yang kita takuti. Mari firman Tuhan kita jadikan sebagai apa? Sebagai kekuatan bagi kita. Banyak berdoa setia kepada Tuhan selalu lewat memuji Tuhan. Begitulah firman Tuhan pada hari ini. Ingat Matius 5 ayat 10. Ibu menginginkan nanti setelah ibadah ada anak ibu yang muncul untuk membaca firman Tuhan Matius 5 ayat 10 ya. Dihafal ya nak. Berarti dia benar-benar menunjukkan kehadirannya buat Tuhan ya. Seperti itulah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini membawa sukacita bagi kita semua. Semuanya tutup Alkitabnya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu. Kembali kami boleh datang ke hadapan Tuhan lewat firman Tuhan. Tuhan, kami melihat penderitaan-Mu, pengorbanan-Mu kepada kami Tuhan. Kami mohon dan kami mengucap terima kasih Bapa atas kebaikan Tuhan. Kiranya Engkau adalah teladan bagi kami, terkhusus kami anak-anak sekolah minggu, boleh menjadi contoh bagi sesama kami Bapa. Terima kasih Allah Bapa atas kasih anugerah-Mu lewat Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau memberikan waktu dan kesempatan buat kami untuk selalu menjalani hari-hari kami, semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, kiranya Roh Kudus selalu menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup peribadahan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup peribadahan kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Jadi sebelum kakak membacakan nats pengantar persembahan kita, nanti persembahan ini akan dikumpulkan di rumah masing-masing, diberikan kepada orang tuanya, dan orang tuanya akan memberikan kepada sintua sektornya masing-masing. Baiklah, nats firman Tuhan untuk mengumpulkan persembahan pada hari ini tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Beginilah bunyi firman Tuhan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Sebelum kita menutup acara ibadah ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.